Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Merdeka. Apa kabarnya? Dan kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Dan hari ini adalah hari ke-11 di mana kita mengimani nilai kehidupan dari tokoh pahlawan nasional Kristen Indonesia, yaitu Johannes Abraham Dimara. Dan yang menjadi renungan pada pagi hari ini adalah terambil dari Kolose 3 ayat 3. Demikian bunyinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, pahlawan asal Papua yang bernama Johannes Abraham Dimara ini merupakan putra kepala kampung William Dimara. Pada umur 13 tahun dia dibawa ke Ambon oleh Elisa Maubesi dan dia menyelesaikan pendidikannya di sana di sekolah dasar. Kemudian dia sekolah pertanian dan teologi. Sebenarnya latar belakang dia adalah guru agama Kristen. Nah, tetapi pada saat masuknya Jepang, dia mendaftar sebagai heiho atau pembantu tentara. Tentunya pada saat agresi militer Belanda di Ambon itu dia ada di situ. Dia masih menjadi seorang polisi. Nah, kemudian setelah itu dia melihat ada kapal Republik Indonesia dan atas inisiatifnya sendiri dia masuk di dalam kapal itu karena dia melihat kapal itu membawa bendera merah putih, dan disitulah juga dia menjadi pintu awal tumbuhnya semangat nasionalismenya dia. Kemudian dari situ dia naik kapal itu dan ketemu oleh Ten Ibrahim dan menjadi juru kemudinya ada Yos Sudarso. Setelah dia mengetahui kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan, ternyata Yos Sudarso meminta untuk membantu menyebarkan berita bahwa berita proklamasi kemerdekaan, dan Bapak Johannes ini diminta untuk menjadi perintis perjuangan di Indonesia Timur. Mendengar perbincangan seperti itu dan dia mau membantu. Kemudian setelah itu dia masuk pada tahun 1954, dia masuk dalam organisasi pembebasan Papua Barat dan melakukan infiltrasi ke pedalaman Papua. Nah, di situ dia berperang, terjadi tembak-menembak antara kelompok Bapak Johannes Belanda. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan Bapak Johannes dalam berjuang memperebutkan Papua untuk kembali ke Indonesia. Dia memfokuskan memberikan hidupnya, entah itu dia mau ketembak atau tidak, tapi dia mementingkan bagaimana caranya Papua ini kembali ke Indonesia. Dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan kita pribadi, tentunya dalam pekerjaan, dalam setiap perjalanan hidup, dalam setiap pelayanan kita, tentu kita dituntut untuk bisa juga mencapai sesuatu, harus kita kerjakan. Maksudnya kita harus mencapai satu tujuan. Untuk mencapai satu tujuan itu pasti tentunya ada proses. Dan kemana kita dalam proses itu, kemana tujuan kita? Apakah tujuan kita hanya untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk keluarga kita, ataupun hanya ya untuk sekedar ya untuk manusia? Nah, di sini kita diingatkan bahwa dari Bapak Johannes, dalam setiap apa yang kita lakukan itu harus memiliki tujuan. Nah, tentu dalam kehidupan kita secara rohani, tujuan kita adalah ke Tuhan. Bagaimana cara kita mampu setiap apa yang kita kerjakan itu ya tujuannya untuk Tuhan, memberikan terbaik untuk Tuhan. Apalagi dalam pandemi seperti ini, tentunya kita perlu memotivasi diri kita sendiri bagaimana kita dapat bekerja bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Ada satu hal sisi lain lagi dari Bapak Johannes, bahwa pada saat ada parade militer, di situ ada Bung Karno dan
Di situ menariknya Bapak Yohanes ini mengambil satu rantai yang putus, terus dia ikat di badannya seolah-olah dia lepaskan rantai itu, dan seolah-olah itu menggambarkan bagaimana Papua ini sudah bebas dari agresi militer. Seperti itulah kehidupan kita kalau kita memiliki tujuan, fokusnya kita dalam setiap apa yang kita kerjakan itu ke Tuhan. Dan Tuhan memiliki cara untuk bagaimana kita bisa keluar dalam masalah ataupun mendapatkan jalan keluar untuk mencapai satu tujuan. Tentunya dalam sehari-hari kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Tentunya dalam pandemi seperti ini untuk bisa selalu terfokus untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa dalam setiap apa yang kami kerjakan, seperti Bapak Yohanes, pahlawan asal Papua yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, untuk mengembalikan Papua kepada Indonesia. Banyak tantangan yang terjadi dalam setiap perjalanan mengembalikan Papua ke Indonesia. Tetapi Tuhan memampukan, dan Bapak Yohanes memiliki motivasi, memiliki daya juang dan semangat spirit yang perlu kami ikuti. Tentunya Tuhan, dalam masa pandemi seperti ini kami merasa tidak berdaya, kami merasa ketakutan, tapi Tuhan yang memampukan kami dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sekali merdeka, tetap merdeka.